Kabupaten Seram bagian Barat, sebanyak 26 aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat menjalani karantina di Rusun ASN di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat. Mereka adalah ASN yang kembali setelah melewati masa liburan di luar daerah. Untuk mengetahui situasi terkini karantina ASN, kita ikuti laporan kontributor TVRI Wahid Hukul dari Piru, Seram bagian Barat. Maluku dimanapun Anda berada, kini saya berada di rumah rusun ASN yang berlokasi di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Rumah rusun ASN ini untuk sementara waktu dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri bagi pasien terduga COVID-19 atau bagi orang yang berpergian keluar daerah SBB. Nah, untuk saat ini ada 26 ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat yang diisolasi di tempat ini, dan dari 26 tersebut 7 diantaranya pimpinan OPD di lingkup Pemkab Kabupaten Seram bagian Barat. Untuk mengetahui situasi saat ini, saya sedang berada dengan Bapak Hendrik Mandaku. Pak, tolong bisa jelaskan Pak terkait dengan 26 orang ASN yang sementara di karantina di tempat ini, Pak. Jadi 26 orang ASN yang sementara menjalani karantina di rusun ini adalah pelaku perjalanan yang baru pulang perjalanan dari Ambon ke sini, ke Piru. Sesuai protokol kesehatan, seseorang ketika baru melakukan perjalanan apalagi ke daerah zona merah, sekembalinya ke sini harus melakukan karantina. Dan tempat karantina kita di sini ya rusun ASN. Saat ini ada 26 ASN dan 5 pegawai honorer yang memang diisolasi di karantina di rusun ini. Jadi mereka ini, terutama para ASN ini, bukan cuma menjalani masa karantina. Karantina ini adalah konsekuensi dari mereka melakukan perjalanan. Mungkin setelah ini juga akan ada sanksi tegas dari Pak Bupati sesuai dengan PP 53 tahun 2010 bagi aparatur sipil negara. Nah, jadi sanksinya mungkin ada sanksi administrasi yang akan mereka jalani setelah menjalani masa karantina ini. Berapa hari Pak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk para karantina ini, Pak? Jadi mereka ini akan dikarantina selama 14 hari sesuai aturan protokol kesehatan. Lain dari itu Pak, apa harapan pemerintah daerah sendiri terkait dengan untuk lebih menjaga kesehatan atau apa di Kabupaten Seram bagian Barat ini? Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati sangat berkomitmen untuk menjaga kabupaten ini agar bebas dari COVID-19 ini. Ya, makanya para pelaku perjalanan ketika pulang harus melakukan karantina di sini agar memang benar-benar daerah ini bisa terbebas dari virus corona ini. Selain dari 26 orang ASN ini, apakah ada masyarakat yang diisolasi di tempat ini, Pak? Seperti yang tadi sudah saya bilang, di samping 26 ASN, ada 5 orang pegawai honorer juga, anggota masyarakat yang memang sama-sama dikarantina di sini. Mereka adalah pelaku perjalanan dari Ambon yang baru pulang setelah libur Idul Fitri. Oke, terima kasih Pak. Kembali ke studio dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, dalam kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo berkesempatan mengunjungi Pasar Mitra Tani atau Toko Tani Maluku yang berlokasi di Kebun Cengkeh Sabtu pagi. Menteri Pertanian mengatakan kehadiran toko tani di setiap daerah bertujuan untuk ikut menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Di tengah pandemi COVID-19, Toko Mitra Tani atau Toko Tani Maluku yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan ikut berkontribusi menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau, Pasar Mitra Tani atau Toko Tani Maluku ikut melaksanakan kegiatan operasi pasar.
Kegiatan operasi pasar yang dilakukan toko tani ini dalam bentuk menjual kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang murah dan terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Lutfi Rumbia mengatakan operasi pasar yang dilakukan Pasar Mitra Tani atau toko tani ini merupakan wujud kepedulian untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah pandemi COVID-19. Kehadiran Menteri Pertanian ke toko tani akan dimanfaatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Maluku untuk menyampaikan stok ketahanan pangan Maluku aman untuk 4 bulan ke depan. Ini kan dalam rangka melaksanakan operasi pasar. Jadi dalam operasi pasar ini kita akan menjual komoditi bahan pokok strategis dengan harga yang murah. Contoh misalnya gula dengan harga 13 sampai dengan 15.000 di pasaran, kita menjual isi dengan harga 10.000. Beras itu kita ambil beras dari buruh. Beras Bupolo itu dari kita dijual di pasar dengan harga 13-15.000, kita jual sini dengan harga 90.000. Ini menunjukkan bahwa kita ingin menjual harga komoditi dengan harga murah kepada masyarakat yang terkena dalam rangka terkena dampak daripada COVID. Saat meninjau langsung keberadaan toko tani Maluku yang berlokasi di Kebun Cengkeh, Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo mengatakan kehadiran toko tani di setiap daerah memiliki fungsi ikut menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran. Selain itu, kehadiran toko tani juga menjadi pusat informasi terhadap komoditas pertanian dan pusat pemasaran yang dihasilkan oleh kelompok tani di daerah. Menteri Pertanian memastikan kebutuhan pokok masyarakat yang dijual di toko tani sangat terjangkau dan murah. Toko tani hanya menjadi bagian dari stimulan dari Kementerian Pertanian di dalam menstabilkan harga-harga yang ada di pasar. Dan toko tani ini selain ada 11 bahan pokok dasar yang dibawa koordinasi kami dengan kementerian lain, menjadi pusat informasi terhadap komoditas-komoditas pertanian yang ada. Dan yang ketiga, toko tani ini ya sekaligus menjadi tempat pemasaran dari kapoktan kita terhadap komoditas yang mereka miliki. Di sela-sela peninjauan di toko tani Maluku, Menteri Pertanian yang turut didampingi sejumlah Irjen Pangdam 16 Patimura, Sekda Maluku turut menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu dan yang terkena dampak COVID-19. Salah satu penerima bantuan sembako mengakui bantuan yang diberikan toko tani yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Maluku telah ikut membantu mereka memenuhi kebutuhan di tengah pandemi COVID-19. Masyarakat berharap kehadiran toko tani di Maluku dapat diperluas sehingga mempermudah masyarakat untuk berbelanja di toko tani. Kami merasa terbantukan untuk masalah kebutuhan hari-hari. Dalam hal ini karena kami merasa terbantu karena harga barang yang di sini dia jauh di bawah harga pasar. Jadi hal ini juga sangat membantu akan kebutuhan kita dari hari ke hari. Selaku masyarakat kita sangat berterima kasih buat Bapak Menteri yang sudah boleh datang, Bapak Gubernur, Bapak Sekda yang telah memberikan bantuan untuk katong semua dalam hal ini memberikan sembako dalam harga yang relatif murah. Selain membagikan sembako kepada masyarakat, toko tani Maluku juga menyediakan paket sembako murah sebanyak 100 paket. Penjualan paket sembako murah di toko tani ini turut menerapkan protokol kesehatan COVID-19, di mana setiap pembeli diwajibkan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Harga paket sembako yang dijual sangat terjangkau dan berada di bawah harga pasar.